Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perumuman dari teorema Pythagoras. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor yang saling ortogonal di ruang hasil kali dalam, maka berlaku hubungan norm kuadrat vektor U tambah vektor V sama dengan norm kuadrat vektor U ditambah norm kuadrat vektor V. Maka pembuktiannya dengan mudah kita bisa tunjukkan karena vektor U dan vektor V ortogonal, sehingga inner product U dan V akan sama dengan 0. Maka kita peroleh sebagaimana bentuk pada teorema tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh. Jika vektor P sama dengan X dan vektor Q sama dengan X kuadrat pada hasil kali dalam inner product P dan Q sama dengan integral dari Px Qx dx, batasnya dari min 1 sampai 1. Maka tunjukkan hal tersebut berlaku teorema Pythagoras. Maka kita coba hitung. Yang pertama adalah kita mencari nilai di ruas kanan, yaitu norm kuadrat dari vektor P ditambah norm kuadrat dari vektor Q. Maka kita peroleh hasilnya demikian, yaitu 16/15. Selanjutnya kita hitung ruas sebelah kirinya, yaitu norm kuadrat dari vektor P tambah Q itu sama dengan inner product dari vektor P tambah Q dan P tambah Q. Maka tinggal kita substitusikan berdasarkan definisi dari ruang hasil kali dalamnya, diperolehlah nilai sama dengan 16/15, yaitu tadi dari integral dari X tambah X kuadrat kali X tambah X kuadrat, batasnya dari min 1 sampai 1. Dengan demikian terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, dalam hal ini nilainya 16/15. Selanjutnya kita lihat definisi 2 tentang komplement ortogonal. Jika W besar merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam V besar dan vektor U di V dikatakan ortogonal pada W jika vektor U ortogonal terhadap setiap vektor di W. Kemudian himpunan semua vektor di V yang ortogonal ke setiap vektor di W disebut komplement ortogonal dari W. Teorema berikutnya, jika W besar adalah subruang dari ruang hasil kali dalam real berdimensi hingga V besar, maka komplement ortogonal W adalah subruang dari V. Dan irisan antara W dengan komplementnya akan sama dengan himpunan vektor 0. Lalu teorema 6.2.5 menyatakan jika W besar subruang dari ruang hasil kali dalam real berdimensi hingga V, maka komplement ortogonal dari komplement ortogonal W adalah W itu sendiri. Kita lihat contohnya. Misalkan W besar subruang di R6 yang direntang oleh vektor W1, W2, W3, dan W4. Pertanyaannya adalah cari basis dari komplement ortogonal W besar.
Nah, maka kita coba jawab yang pertama, pandang subruang W sebagai ruang baris matriks A. Jadi tadi W1, W2, W3, W4 kita nyatakan sebagai dalam bentuk matriks, menyatakan baris dari matriks A. Karena ruang baris dan ruang nul matriks A adalah komplement ortogonal, maka masalah tersebut dapat direduksi menjadi persoalan mencari basis dari ruang nol matriks A. Hal tersebut sudah kita bahas pada subbab 4.7, yaitu pada contoh 3 dan contoh 4. Maka persamaan bentuk persoalan tadi dari matriks A yang merupakan elemen barisnya adalah merupakan vektor-vektor dari W1, W2, W3, dan W4. Tinggal kita mencari bentuk solusi persamaan homogennya, maka kita peroleh V1, V2, V3 sebagai berikut. Berikutnya adalah periksa apakah vektor V1, V2, V3 ini saling ortogonal. Maka kita hitung satu-satu. Yang pertama, sebagai contoh, inner product dari V1 dan W1. Maka kita peroleh sama dengan 0. Berarti vektor V1 dan W1 saling ortogonal. Begitu pula kita lihat hubungan V1 dengan V2, V1 dengan V3, V1 dengan V4. Ternyata inner product mereka tersebut sama dengan 0. Artinya V1 juga ortogonal dengan W2, dengan W3, dan dengan W4. Selanjutnya kita periksa untuk V2. Apakah dia ortogonal dengan W1, W2, W3, dan W4? Ternyata inner produknya sama dengan 0. Mereka juga saling ortogonal. Demikian pula halnya dengan W3. Jadi basis dari komplement ortogonal W adalah himpunan vektor V1, V2, V3 yang nilainya sebagai berikut. Lalu hubungan ruang pada matriks, jika A adalah matriks M kali N, maka yang pertama ruang nol dari matriks A dan ruang baris dari matriks A adalah komplement ortogonal di Rn terhadap hasil kali dalam Euclid. Yang B, ruang nol dari A transpose dan ruang kolom dari matriks A adalah komplement ortogonal di Rm terhadap hasil kali dalam Euclid. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Silakan kamu berlatih dengan mengerjakan soal-soal latihan pada subbab 6.2 di nomor-nomor berikut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.